li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat wal afiat. Alhamdulillah pada malam hari ini Anda melihat ada nikmat yang jelas yang hadir pada malam ini. Yang pertama adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua nikmat sehat wal afiat. Dan yang ketiga adalah nikmat kecintaan terhadap bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa Arab ini boleh Anda katakan adalah bahasa yang terbaik. Bahasa terbaik yang ada di alam semesta ini. Kenapa Anda katakan bahasa Arab ini adalah bahasa terbaik di alam semesta? Karena bahasa Arab itu terkoneksi dengan Al-Quran. Karena apapun yang terkoneksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi yang terbaik. Seperti malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik karena menyampaikan Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul terbaik karena beliau mendapatkan mukjizat Al-Quran. Maka tentunya kita menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena melalui Rasulullah SAW Al-Quran diturunkan kepada kita. Oleh karenanya, maka kita memanfaatkan momen ini untuk menjadi umat terbaik dan mempelajari bahasa terbaik. Ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, karena momen inilah, maka Ane mengajak kepada semuanya, hayya nata'allamul arabiyyah. Hayya nata'allamul arabiyyah. Hayya ini bahasa Arab artinya sebagai panggilan, hayya, hayya, gitu ya, mari. Nah, itu sama maknanya dengan hayya dalam panggilan azan, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya. Hayya itu marilah. Hayya, mari. Ya, makanya kalau naik kuda kan biasanya itu kita selalu mengucapkan apa tuh? Hayya, hayya, ya kan? Itu seperti mengajak kuda lari gitu ya. Hayya, hayya. Nah, itu dari bahasa Arab tuh, hayya. Artinya marilah, hayya, nata'allamu, kita mempelajari. Hayya nata'allamu, mari kita mempelajari. Nata'allam di sini kita menggunakan fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab, ya mungkin ada yang belum pernah pelajari, dalam bahasa Arab itu ada 3 kata kerja atau fi'il madhi, artinya lampau yang sudah kita kerjakan. Ada fi'il mudhari yang artinya sekarang, dan kata kerja yang terus berlangsung dilakukan atau istimror dalam bahasa Arab. Ada fi'il amr yang artinya perintah. Kita di sini menggunakan hayya, mari nata'allamu, kita mempelajari secara terus-menerus, ya, karena bahasa Arab itu nggak bisa dipelajari dengan waktu yang singkat. Sebulan, 2 bulan, 1 semester, 1 tahun, 3 tahun nggak cukup. Karena para ulama mengatakan al-arabiyyatu bahrun la sahilalah. Bahasa Arab itu seperti samudra yang tidak ada bertepi, yang kedalamannya luar biasa. Maknanya dalam, cakupannya luas, tiada bertepi, dan kosakatanya luar biasa kaya. Itulah bahasa. Makanya ini mengajak hayya natul arabi, marilah kita terus menerus kita mempelajari bahasa Arab. Nah, dalam kesempatan kali ini Ani ingin metode hiwari yang sudah lama Ani gunakan. Ya, sebelum Ani tulis kamus hiwari dan kemudian Ani menjadikan sebagai buku pegangan wajib dalam mempelajari bahasa Arab. Sebelumnya Ani sudah menguji coba metode ini selama 5 tahun. Kemudian baru Ani berani membukukan ini dalam sebuah buku, sebuah kamus yang kita sebut dengan kamus hiwari. Makanya ini slogan sebar hiwari, kita senang belajar bahasa Arab dengan menggunakan kamus hiwari. Karena kamus hiwari ini tahadutsan bin ni'mah, artinya ini memang ada menyeleksi di dalamnya adalah kosakata, ungkapan-ungkapan yang sering banyak digunakan. Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama membaca bahasa Arab yang ada di screen semuanya. Hayya nata'allamul arabiyyah. Hayya nata'allamul arabiyyah.
هيا Ya. نتعلم العربية. Hayya nata'allamul Arab. Mari kita mempelajari bahasa Arab. Sebelum Anda lanjutkan, Anda ingin memperkenalkan diri. Nama Anda Ahmad Jailani bin Sanadra. Ya, boleh dikatakan Anda penyusun atau penulis Kamus Hiwari. Kalau ada terkait dengan bahasa Arab atau hal-hal yang bisa Anda jawab, silakan Anda menghubungi di 813 1088 8238. Insya Allah Anda siap untuk menjawab dengan bahasa Arab. Ini yang selalu menjadi moto Ane, bahwa bisa bahasa Arab itu keren. Jadi makanya Ane senang sekali di malam ini berada di antara orang-orang yang keren. Kenapa Ane bilang keren? Karena memang bahasa Arab itu keren banget. Ya, bahasa Arab itu sangat keren. Maka bisa bahasa Arab, bisa mempelajari bahasa Arab, memperdalami bahasa Arab, apalagi sampai bisa menguasai bahasa Arab, itu hanya orang-orang keren yang bisa melakukan itu. Ya, kalau bahasa yang lain, kalau bahasa Arab itu pasti keren. Dan itu sudah teruji. Dimanapun Ane berkumpul dengan orang-orang yang punya kemampuan beragam bahasa, ketika kita bilang kita bisa bahasa Arab, wah mereka salut sekali, luar biasa. Mereka kaget. Wow, bisa bahasa Arab, keren sekali. Oleh karenanya Ane selalu punya prinsip bahwa bisa bahasa Arab itu keren. Kemudian yang menjadi pedomanannya juga adalah bahasa Arab itu adalah bahasa generasi terbaik. Rasulullah SAW, para sahabat, ya, kemudian tabi'in, tabi'in, itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya, ya bahkan Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya dengan bahasa Arab. Para sahabat menggunakan bahasa Arab. Tabi'in, mereka menulis semua kitab-kitab yang terkait dengan agama dengan bahasa Arab. Kenapa Anda bilang generasi terbaik? Rasulullah SAW yang sendiri mengatakan, karena kata Rasulullah, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman, di situ ada generasinya, itu adalah generasiku. Bersama para sahabat. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah SAW. Sumalladzina yalunahum. Kemudian berikutnya, setelah generasi sahabat, itu adalah tabi'in. Sumalladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Rasulullah, para sahabat, tabi'in itu sangat menjaga sekali bahasa ini, itu bahasa Arab. Oleh karenanya bahasa Arab itu adalah bahasa generasi terbaik. Maka orang baiklah yang punya keinginan untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita salam bahasa Arab dulu. Ketika Anda bilang salam bahasa Arab, kita katakan ma'an nu'iduha ilal hayah. Ma'an itu artinya bersama, ya, bersama. Nu'iduha, kita kembalikan. Haknya itu kembali ke bahasa Arab. Ilal hayah, dalam kehidupan sehari-hari. Kita perhatikan sama-sama. Salam bahasa Arab. معا Ma'an نعيدها إلى nu'iduha ilal hayah. Salam bahasa Arab. معا Ma'an نعيدها إلى nu'iduha الحياة. ilal hayah. Sekali lagi. Salam bahasa Arab. معا Ma'an نعيدها nu'iduha إلى ilal الحياة. hayah. Sekaligus ini menjadi komitmen kita. Mari kita kembalikan bahasa Arab dalam dalam perilaku kita sehari-hari. Karena dengan mempelajari bahasa Arab, tentunya ini akan mempengaruhi terhadap pola pikir kita, terhadap sikap kita, dan terhadap cara beragama kita. Ya berbeda dengan orang-orang yang malas mempelajari bahasa Arab. Oleh karenanya ini menjadi komitmen kita di awal, ma'an nu'iduha ilal hayah. Mari kita bersama-sama kembalikan bahasa Arab dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ingat tuh, udah berapa kalimat tuh? Hayya nata'allamul arabiyyah. Tuh udah masuk tuh, dihafalin. Hayya nata'allamul arabiyyah. Mari kita belajar bahasa Arab. Ma'an nu'iduha ilal hayah. Mari kita kembalikan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Ayo untuk menyemangati diri kita dengarkan dulu motivasi dari para sahabat dan para ulama. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama kalian. Tentulah bagian dari agama. Karena nggak bisa yang namanya kita itu terlepas dari bahasa Arab. Baca Quran bahasa Arab. Baca hadis bahasa Arab. Ya, kecuali kita baca terjemahannya doang. Kemudian ketika sholat bahasa Arab. Ya, buku-buku ulama tertulis dengan bahasa Arab. Apa yang tidak melekat dengan bahasa Arab dari agama Islam ini? Oleh karenanya, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ini adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita baca sama-sama.
ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ta'allamul arabiyyah Ta'allamul arabiyyah fa fa innaha innaha min min dinikum. dinikum. Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ta'allamu, pelajari. Al-arabiyyah, bahasa Arab. Fa innaha, sesungguhnya bahasa Arab itu, kembali lagi bahasa Arab, min, bagian, ya, dinikum, agama kalian itu dari agama Islam. Berikutnya, ternyata lagi-lagi Umar bin Khattab mengatakan bahwa bahasa Arab itu bisa menambah kecerdasan. Dan itu terbukti loh. Orang-orang yang mau belajar bahasa Arab itu memang rata-rata cerdas. Itu nggak bisa terbantahkan bahwa ternyata bahasa Arab itu secara otomatis itu bisa menambah kecerdasan orang. Oleh karenanya Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyah, ta'allamul arabiyyah, lagi-lagi ta'allamul arabiyyah, pelajari bahasa Arab. Fa innaha tusabbitul akal. Bahasa Arab itu bisa akal wa tazidu fil muru'ah, dan bisa menambah kewibawaan. Dan itu terbukti orang-orang yang belajar bahasa Arab itu memang kecerdasannya bisa bertambah dan wibawanya juga bisa bertambah. Jadi karena kalau mau cerdas, mau wibawanya bertambah, pelajarilah bahasa Arab, dan itu terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, la yahillu, dari kata halal, la yahillu. Ya, maksudnya nggak pantas lah. Li muslimin, bagi seorang muslim, an yatakallama fi kitabillah wa sunnati rasulillah, yang senantiasa berkecimpung dengan kitabullah wa sunnah Rasulullah, walam yakun aliman bil lughatil Arab, tapi dia nggak paham bahasa Arab. Ya, ini terutama ya khusus misalkan untuk dai-dai, para muballigh, misalkan para ustadz, kayaknya nggak pantas tiap hari misalkan dia ngomongin tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah, tapi dia nggak paham bahasa Arab. Tapi khitab atau perkataan ini tentunya dimaksud seluruh kaum muslimin. Muslim nggak pantas deh kalau ente nggak bisa bahasa Arab begitu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau bahasa kita sekarang itu kayaknya ente nggak pantas deh ngaku muslim kalau ente tuh nggak belajar bahasa Arab. Oleh karenanya untuk lebih memantaskan kita, maka mempelajari bahasa Arab itu adalah sesuatu yang lazim, yang harus. Baik, berikutnya, ini fakta membuktikan, ya. Fakta membuktikan. Terkadang ada orang, wah saya nggak bisa bahasa Arab. Oh saya awam bahasa Arab, saya nggak ngerti bahasa Arab. Saya sama sekali nggak tahu bahasa Arab. Dia bilang saya sama sekali nggak tahu bahasa Arab. Tapi ternyata Avansat, koneksinya kayaknya antum terputus. Saya coba hubungin lewat WhatsApp. Sebentar Bapak Ibu ya. Iya, ahlan wasalan Sat. Antum masih di mute. Ya. terputus ya. Iya, putus Mohon maaf. koneksinya. Insyaallah. Tadi putusnya pas antum bilang saya tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Waduh. Ya. Ada apa ini?
Tapi kita lanjutkan, mohon maaf tadi terputus tiba-tiba ya. Ya, kita sampai mana tadi? Sampai fakta membuktikan. Ya. Kadang ada orang bilang, wah ini nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Ternyata tidak. Fakta membuktikan sebelum kita memulai belajar bahasa Arab, ternyata kita sudah menghafal lebih dari 200 kosakata bahasa Arab. Ternyata, ini dipahami betul. Ternyata sebelum kita mulai belajar bahasa Arab, kita sudah menghafal lebih dari 200 kosakata bahasa Arab. Mau bukti? Dan ini seringkali ada di ucapan kita sehari-hari. Kita ngaku nggak bisa bahasa Arab, padahal bahasa Arab itu sering kita ucapkan dalam percakapan kita sehari-hari. Abadi, adat, bunyinya sama, adil, ahad, ahlu, gaib, aib, ya, ajal. Ajalnya sudah tiba. Itu padahal yang ngomong bahasa Arab itu udah ada campuran tuh. Ajal, ya, akal. Wah, ente nggak pakai akal, ya, gitu kan. Nah, kemudian akhir, akhlak, akrab, ya, akrab itu dari kata akrab. Alamat, amanat, ya, alam, alat, asli, awal, abab, badan, bahas, ya, batin, batal, batal itu kata batal, bait, bakhil. Jadi ketika kita bilang ente bakhil, itu udah percakapan bahasa Arab, ya akhi, anta bakhil, gitu ya. Bala. Hati-hati kalau ente bakhil, ente kena bala. Nah, itu berarti itu udah berapa persen bahasa Arab itu sudah kita pakai bahasa Arab. Dakwah, da'i, ya, doa, dairah, dalil, derajat, dunia, zikir. Ini dibacanya zikir ya. Jangan dibaca yang lain ya, zikir ini. Bisa juga dibaca zakar gitu. Sama juga dari bahasa Arab juga itu kan. Luar biasa. Faidah, fakir, fikr, fitnah. Ente fitnah. Nah, itu pakai bahasa Arab itu. Fitrah, goib, hadiyah, halal, hadir, hasad, haid, hajat, ya, hamil, ya, hamil, nggak ada hamilah, ya, nggak boleh saya pakai tamarbutoh. Dalam bahasa Arab kalau sifat itu khusus untuk perempuan maka nggak usah pakai tamarbutoh, ya, hamil, ya, ya, zaujati hamil, gitu ya, istriku hamil, zaujati hamil, haram, hasil, hayawan, hewan, ya, hidayah, hijrah, hukum, hakim, hakikat, hakikah, hayat, hibah, hormat, huruf, dan masih jauh banyak lagi. Yang tadi Anda bilang kurang lebih 200 kosakata kita sudah menguasai sebelum kita belajar bahasa Arab. Khabar, kalam, qalbu, khamis, hari Kamis itu dari kata bahasa Arab khamis. Kamus, ya, qarib, karib, kerab, ya, wah, sahabat qarib, ya, sahabat karib, itu artinya dekat. Kertas, kirtas, kias, ya, kisah, kitab, kuliah, kubur, kursi. Dan ini lihat, lisan, madrasah, majalah, majlis, makalah, makhluk, maklum, makna, sampai dengan ya, wajah, wajib, dan terakhir zuhud. Ya, banyak sekali kosakata dalam percakapan kita sehari-hari bahasa Arab, ternyata itu adalah bahasa Arab. Jadi sebelum kita mempelajari bahasa Arab, ternyata kita sudah menguasai lebih dari 200 kosakata. Jadi sebenarnya belajar bahasa Arab itu gampang apa mudah? Tolong dijawab oleh teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya belajar bahasa Arab itu gampang apa mudah? Iya. Mudah gampang. Susahnya aneh coret pokoknya, ya, pokoknya pilihannya cuma 2, gampang apa mudah, begitu. Ya. Jadi ternyata belajar bahasa Arab itu gampang dan mudah, gitu. Karena sebagian besar banyak kosakata yang juga sudah kita lafalkan itu dalam kehidupan, dalam percakapan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya, bukan bahasa Arabnya yang susah, ternyata kitanya yang kurang sungguh-sungguh mempelajarinya. Benar gak ini teman-teman semuanya? Bapak-bapak semuanya, rekan-rekan semuanya. Bukan bahasa Arab yang susah, kitanya yang kurang sungguh-sungguh mempelajarinya.
Ya, karena mungkin ya sebagian besar karena saya udah lama belajar bahasa Arab, ternyata saya mengambil kesimpulan kenapa orang malas belajar bahasa Arab karena nggak ada feedback duniawinya, gitu. Ya, begitu ya, kira-kira begitu. Karena nggak ada feedback duniawi, kadang malas-malas. Wah, ini nggak menunjang pekerjaan nih. Ini nggak menunjang untuk menambah honor nih. Ini nggak menunjang poin lah gitu ya. Sebagai akademisi atau sebagai profesional atau segala macam. Sehingga karena nggak ada feedback duniawinya, orang banyak sekali ya, kemudian malas untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi yang jelas bahasa Arab itu mudah. Jadi bukan bahasa Arab yang susah, kita yang kurang sungguh-sungguh mempelajarinya. Ya, bahasa Arab itu ingat nih, ini untuk memotivasi kita, bahasa penduduk langit. Oleh karenanya Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan kalamu ahli sama al-arabiyah. Kalam itu apa? Tuh. Kita belum belajar udah tahu nih, kalam ahlus sama, ahli itu apa? Penduduk. Kalam ahlus sama al-arabiyah. Jadi percakapan penduduk langit itu menggunakan bahasa Arab gitu. Dan bahasa Arab itu pengantar Al-Quran sebagian kita pahami. Bahasa Arab itu pengantar hadis. Bahasa Arab itu bahasa pengantar kitab-kitab ulama salaf. Bahasa Arab itu bahasa dalam bacaan sholat. Ya. Itu ingat ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Bahwa nanti akan pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Nah, sudah sebaik apa sholat kita, kualitas sholat kita. Nah, kalau apa yang kita baca dalam sholat kita nggak paham, gitu. Ini minimal nggak usah muluk-muluk deh. Kita memahami ketika membaca Al-Quran atau paham ketika ada hadis-hadis yang dibacakan. Minimal kita punya semangat ketika kita sholat itu bacaan yang saya baca itu bisa kita pahami. Kemudian dari sisi duniawi dapat juga sebetulnya. 1 dari 6 bahasa resmi PBB. Ya. Kemudian bahasa resmi 22 negara Islam di Afrika dan Timur Tengah. Nggak ada yang tahu nanti 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan perkembangan ekonomi apakah masih tetap mengarah ke barat atau nanti akan berhalu ke Timur Tengah. Kemudian bahasa Arab itu menjadi bahasa favorit nanti ke depannya. Ya, ini memotivasi kita lagi bahwa bahasa Arab adalah bahasa paling fasih. Orang yang belajar bahasa Arab pasti nanti omongannya fasih. Bahasa yang paling jelas, paling luas kosakatanya, dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Ini menurut Ibnu Katsir saat menjelaskan surat Yusuf ayat kedua. Lalu, alasan apa yang membuat kita malas belajar bahasa Arab? Kira-kira apa alasan yang membuat kita malas belajar bahasa Arab itu apa lagi ya? Gitu. Aduh, bahasa terbaik di atas muka bumi, bahasa terbaik malah sealam semesta gitu ya. Ya. Pokoknya terkait dengan Al-Quran pasti itu terbaik. Yang kita pelajari bahasa Arab ini adalah bahasa terbaik. Jadi nggak ada alasan lagi yang membuat kita malas belajar bahasa Arab. Teman-teman sekalian, nanti kitab yang akan kita gunakan selama pembelajaran adalah kitab Hiwari. Kamus Hiwari. Hiwari itu diambil dari kata hiwar. Ada yang tahu apa arti kata hiwar? Hiwar bimakna muhadatsah. Hiwar itu artinya percakapan. Makanya Ane kasih judul buku yang Ane tulis ini, kamus yang Ane tulis, yang Ane susun ini dengan nama Hiwari, yaitu supaya kamus ini menjadi rujukan buat orang-orang yang mau menjadikan bahasa Arab sebagai percakapannya sehari-hari. Hiwari. Jadi kalau dalam bahasa Arab kemudian kata benda diimbuhkan ya sukun di akhir, itu kepemilikan saya, gitu ya. Hiwar itu artinya percakapan. Hiwari berarti artinya percakapanku, percakapan saya di bahasa Arab. Contoh lain misalkan ustadzun, ustadz. Berarti kalau ustadz saya ustadzi, gitu aja. Misalkan baitun itu rumah, ya. Rumah, baitun rumah. Berarti kalau rumah saya baiti. Masjidun, masjid. Kalau masjid saya berarti masjidi, ya. Berarti kalau istri saya bahasa Arabnya bini, gitu ya. Ya. Zaujatun, ya. Zaujatun itu artinya istri.
Kalau istri saya zaujati. Ummun, ibu. Berarti ibu saya ummi. Abun, bapak. Berarti bapak saya abi. Gampang bahasa Arab itu sebetulnya kan. Hiwar itu artinya muhadasah. Ai bima'na muhadasah. Artinya percakapan. Nah, percakapan saya, maka bahasa Arabnya hiwari. Inilah yang menjadi judul dari kamus yang Ane susun untuk mempelajari percakapan bahasa Arab. Dan kitab ini akan kita gunakan selama pembelajaran insya Allah. Ya, kenapa harus kamus hiwari? Ini menurut berdasarkan testimoni dari banyak kalangan. Ini bukan Ane ya. Ini bukan Ane yang nulis nih. Ya bukan mau ngalem diri sendiri ini ya. Ini menurut berdasarkan survei dan testimoni dari banyak kalangan. Kenapa harus kamus hiwari? Kamus hiwari itu memang betul lengkap, memuat kosakata dan ungkapan bahasa Arab sehari-hari yang sering digunakan. Ya, bisa dibuktikan. Lengkap memuat kosakata dan itu dalam penyusunannya ini menyaring kata-kata yang jarang digunakan, pokoknya yang sering digunakan. Kedua, sistematis, aplikatif, disusun secara sistematis dan runut dalam 9 bab pembahasan dan mudah dipraktikkan. Ya. Jadi Ane pernah, ini berdasarkan pengalaman Ane membuat 2 kelas. Jadi satu kelas menggunakan kitab yang lain, satu kelas lagi menggunakan kamus hiwari. Gitu. Ternyata luar biasa hasilnya. Ya baru 1 hari aja menggunakan kamus hiwari, itu peserta di kelas itu memang sudah luar biasa aktif dalam percakapan. Ya. Sementara dengan kitab yang lain, di satu kelas yang lain menggunakan kitab yang lain itu masih haza, hazihi, zalika, atau masih menggunakan masih menghafal kata per kata. Tapi di hiwari baru masuk di bab 1 saja kita sudah menghafal banyak ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam sehari-hari. Makanya nih bisa katakan bahwa kamus ini sistematis, aplikatif, disusun secara sistematis dan menurut dalam 9 bab pembahasan dan mudah dipraktikkan. Jangan melihat 9 babnya. Cluenya begini. Mempelajari kamus hiwari itu sebetulnya cukup dengan memfokuskan pembelajaran itu pada 4 bab pertama. Ya. Jadi 4 bab pertama aja, kalau antum sudah bisa menguasai 4 bab pertama aja dari kamus hiwari, insya Allah antum nggak bakalan nyasar deh kalau dilepas di tengah-tengah Saudi, ya. Gitu. Kalau di tengah-tengah gurun pasti nyasar antum. Tapi kalau di tengah-tengah Saudi, antum masih bisa ngomong lah. Itu baru menguasai 4 bab pertama. Ane nggak kebayang kalau antum betul-betul menguasai 9 bab itu. Wah, luar biasa deh, luar biasa. Insya Allah. Kemudian yang ketiga itu kamus hiwari ini recommended untuk para pemula, santri pondok pesantren, mahasiswa. Ane sering banget dikirimin gambar-gambar ya sama mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Indonesia ini. Mereka selalu ngirim, saat pakai kamus NT. Wah, ternyata cocok juga dia di kampus-kampus. Ya, peserta khusus bahasa Arab, penggerak bahasa, pengajar dan para pecinta bahasa Arab. Jadi insya Allah kamus hiwari ini insya Allah sangat cocok lah, kalau sangat cocok untuk kita gunakan sebagai buku pegangan untuk pembelajaran bahasa Arab di program intensif ini, insya Allah. Ya. Belajar bahasa Arab apa targetnya? Ya, mahir percakapan, atau mahir baca kitab gundul, atau mau paham Al-Quran, hadis dan bacaan sholat. Ya. Jadi tahapan pertama ya mungkin kita targetnya adalah biar bisa bercakap-cakap bahasa Arab lah, gitu ya. Kemudian nanti meningkat, jangan sampai pada level kita hanya menghafal kosakata dan ungkapan-ungkapan saja. Kalau bisa nanti kita mahir baca kitab gundul. Dan faktanya betul, nah, dari orang-orang yang mempelajari kamus hiwari ini awalnya dia ingin mahir percakapan doang, tapi ternyata kemudian terstimulan untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu shorof. Akhirnya kemudian banyak sekali kemudian yang mereka laporkan bahwa sekarang ini mereka sudah mahir baca kitab gundul. Di rumahnya itu udah nggak main lagi mereka terjemahan. Mereka udah senang membeli kitab-kitab dalam bahasa Arab. Yang tadinya mereka sebagai karyawan di pabrik, ternyata udah keluar. Dan setelah beberapa tahun ternyata Ane lihat, wah udah pada ada yang jadi mudir tahfiz, ada yang mimpin sekolahan gitu ya. Itu awalnya mereka cuma awalnya tertarik untuk mempelajari percakapan bahasa Arab, tapi ternyata nyerempet. Oh, pengen juga nih baca kitab gundul.
Kelamaan paham juga ternyata Al-Quran. Kemudian ketika ada hadis yang dibacakan dia paham, dan apalagi bacaan-bacaan sholat yang dia baca. Ya, ini akan menjadi, mudah-mudahan target ini semuanya akan kita capai ketika kita mempelajari bahasa Arab dengan kamus Hiwari, insya Allah. Bahasa Arab yang diajarkan dalam kamus Hiwari. Jadi nanti dalam proses pembelajaran menggunakan kamus Hiwari, kita hanya akan mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa Arab Fusha. Jadi bahasa Arab itu ada dua ya. Ada bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Ammiyah. Bahasa Arab Fusha itu adalah formal, resmi. Maka kita tidak menganjurkan untuk menggunakan bahasa lain atau bahasa Arab Ammiyah atau non formal atau bahasa pasaran sebagai pengantar belajar. Jadi nanti yang akan kita gunakan itu adalah bahasa Fusha. Jadi bahasa Fusha itu bahasa Al-Quran, itu bahasa Fusha. Hadis-hadis Rasulullah itu bahasa Fusha. Kemudian kitab-kitab berbahasa Arab itu semuanya menggunakan bahasa Arab Fusha. Oleh karenanya orang-orang yang mungkin sebagai pekerja di Timur Tengah ya yang menggunakan bahasa pasaran itu belum tentu juga dia memahami bahasa Fusha. Tetapi orang yang mempelajari bahasa Fusha nanti otomatis nanti dia akan beradaptasi, pasti bisa dia bisa mempelajari bahasa Ammiyah. Jadi kalau ingin mempelajari bahasa Arab jangan bahasa Ammiyah, tapi belajar bahasa Arab Fusha terlebih dahulu. Nah, adapun nanti di bab 7, nanti kita akan mempelajari di bab 7 itu ada pengenalan percakapan bahasa Ammiyah, itu hanya secara singkat aja supaya kita mengetahui perbedaan antara bahasa Arab Fusha dengan bahasa Arab Ammiyah. Dan untuk memberikan pemahaman bahwa bahasa Arab Ammiyah menjadi bahasa percakapan sehari-hari mayoritas orang-orang Arab. Gitu. Tetapi kalau lagi bawa jamaah umroh itu ya, mereka tentu akan lebih respect, akan lebih hormat kalau kita menggunakan bahasa Fusha. Ya, kalau bahasa Ammiyah itu bahasa pasaran ya, biasa sehari-hari, itu mungkin hanya di kalangan biasa aja. Atau kadang dulu Anies selalu menyebutnya itu bahasa jalanan aja, bahasa jalanan. Oleh karenanya Anies tidak menganjurkan antum untuk memperdalam bahasa Ammiyah karena itu akan otomatis antum pahami ketika antum sudah mempelajari bahasa Arab Fusha. Dan kamus Hiwari yang akan kita pelajari itu akan membahas adalah bahasa Arab Fusha insyaallah. Jadi nanti dari bab 1 sampai dengan bab 4 itu kita akan fokus pada penekanannya adalah benar-benar memahami bahasa Arab Fusha, percakapan dengan bahasa Arab Fusha. Ya. Berikutnya, target pembelajaran kamus Hiwari. Kamus Hiwari ini bertujuan mengasah kemampuan peserta dalam bidang ilmu bahasa, komunikasi, dan wawasan. Intinya begini, jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya 4 keterampilan. 4 keterampilan itu seperti yang istima, mendengar, ya, kemudian al-kalam atau al-hiwar atau al-muhadatsa, berbicara, al-qiraah, dan al-kitabah, menulis. Dan ini insya Allah akan kita kembangkan keterampilan ini ketika kita mempelajari dengan kamus Hiwari. Karena nanti di situ ada mendengar, ada berbicara, nanti dilatih, kemudian membaca, kemudian ada latihan di mana kita latihan juga untuk menulis. Kemudian ada unsur-unsur bahasa yang akan kita tekankan, yaitu al-aswat, seperti suara atau bunyi huruf-huruf hijaiyah dengan jelas. Jadi kalau misalkan karena ketika kita salah mengucapkan huruf dalam bahasa Arab, maka salah artinya juga. Contoh misalkan soal, ya Ustadz ana uridu soal. Soal itu artinya soal, pertanyaan. Ketika kita bilang soal dengan ain, soal itu artinya batuk. Jadi kalau misalkan kita bilang ya Ustadz ana uridu soal, saya mau bertanya. Kalau kita kedalaman, ya Ustadz ana uridu soal. Ustadz saya mau batuk, ya udah batuk aja gitu. Itu udah beda tuh artinya. Contoh misalkan lagi marid dengan do, ya do, marid. Ya. Misalkan ketika Anda tanya, aina fulan, huwa marid, ya Ustaz. Marid pakai do, berarti dia sakit. Jangan bilang huwa marid Ustaz, huwa marid. Pakai dal misalkan. Itu artinya udah beda lagi tuh. Kalau marid itu artinya terkutuk atau jahat. Ya, seperti dalam surat Al-Hajj ayat 3 itu kan ada kata syaitonun marid. Artinya setan yang terkutuk atau setan jahat. Jadi makanya jangan salah. Nanti itu akan kita tekankan dalam pembelajaran nanti. Seperti contoh lain misalkan fahmun. Fahmun itu artinya paham. Ya, al-faham.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, minta pemahaman, ya. Tapi kalau antum salah mengucapkan misalkan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Fahmun itu artinya areng, ya. Jadi nanti pemahamannya bukannya benar malah gosong. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jadi jangan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, itu minta pemahaman. Tapi kalau antum bilang Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya minta arang ya. Kalau dia nggak paham, kalau nggak jadi tukang sate dia biasanya kalau kayak gitu. Ya. Nah, jadi soalnya diminta arang. Jadi fahmun dengan fahmun beda. Nah, nanti itu ada penekanan. Akan kita bahas di sela-sela pembelajaran dengan kamus Hiwari. Mufrodat, ya tentunya mufrodat ini kosakata, itu akan kita perkaya kosakata. Kemudian ada juga nanti sisi-sisi kaidah nanti akan kita bahas di dalam kamus Hiwari. Jadi bukan hanya sebatas kita terus memperkaya kosakata, tapi nanti di sela-sela pembelajaran kita juga akan memahami sedikit kaidah tanpa harus membebani antum ketika mempelajari bahasa Arab. Ya enggak berat-berat banget lah, insya Allah nanti kaidahnya yang ringan-ringan aja. Tapi itu insya Allah nanti akan bermanfaat dalam memahami percakapan bahasa Arab. Ya. Kemudian komunikasi, ya, dengan kemampuan ini diharapkan agar peserta dapat melakukan komunikasi secara langsung, baik lisan maupun tulisan dengan penutur asli bahasa Arab atau native speaker. Jadi nanti diharapkan ketika antum berkomunikasi dengan orang Arab asli sananya, mereka tuh paham apa yang dengan yang antum ucapkan. Ya, karena pengalamannya begini. Ketika belajar di pesantren itu ternyata banyak kosakata yang itu nggak familiar. Contoh nih, kasih contoh. Waktu itu Anda pernah mengucapkan kata firjaun, bukan Fir'aun ya, firjaun, fa ra jim waw nun, firjaun. Itu di bahasa Arab yang di buku-buku Gontor itu, firjaun. Ketika Anda ungkapkan itu di orang Arab, dia sampai nanya begini, kaifa arafta hadhil kalimah? Kaifa arafta hadhil kalimah? Ya, dia sampai bingung. Ente bisa tahu dari mana kata firjaun ini? Ini jarang digunakan. Firjaun itu artinya sikat gigi, tapi jarang digunakan sama orang Arab. Sampai dia tanya, kok ente bisa tahu kata ini? Artinya kata ini tidak familiar. Gitu. Karena yang familiar itu adalah fursyatu asnan. Apa? Fursyatu asnan. Ya, apa? Sama-sama diucapkan fursyatu asnan. Ya, sikat gigi. Tapi tentang di pondok kita tentang diajarin native ini mungkin nanti kita bisa ada tamu juga, Ustaz. Kita undang ini orang Arab. Betul. 100% orang Siap. Saudi. Nanti kita akan di mana satu waktu kita akan hadirkan supaya nanti bercakap-cakap dengan kita, ya kita hadirkan nanti native speaker. Ini hadhi fikrah jamilah insyaallah. Hadhi fikrah jayidah insyaallah. Baik. Jadi nanti yang kita pelajari di Hiwari ini adalah memang ungkapan-ungkapan yang familiar. Insyaallah orang Arab paham deh. Ya nggak bakalan nggak paham. Insyaallah paham. Gitu ya. Berikutnya kemampuan wawasan. Jadi nanti di sela-sela pembelajaran kita juga akan mempelajari dari sisi kebudayaan. Jangan sampai kita belajar bahasa Arab tapi kita tidak mengenal tentang orang Arab. Contoh satu kasus ya. Misalkan contoh. Kalau di Indonesia kita nanya-nanya biasa itu hal yang biasa basa-basi. Pak mau kemana? Pak habis beli apa itu? Apaan tuh? Itu hal yang biasa. Kita yang nanya-nanya begitu. Itu mau kemana? Dari mana? Itu biasa. Tapi buat orang Arab itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang nggak biasa buat mereka. Sehingga mereka mengatakan itu disebutnya dengan kebiasaan itu disebutnya dengan fudul. Ya, fudul itu artinya orang kepo gitu. Kalau bahasa sekarang, ya fudul berlebihan. Gitu. Contoh lain, misalkan kebiasaan orang Arab. Ya, kalau di kita biasa, misalkan mensifati, wah istri dia cakep banget tuh. Misalkan kita ngomongin di tengah-tengah teman, oh istri dia bahenol, istri cek. Kalau di tengah-tengah orang Arab, antum jangan begitu. Nggak bisa. Itu nggak boleh. Buat mereka itu yasil ila haddil qatl. Itu bisa sampai pada level dibunuh antum. Gitu. Karena mensifati istri buat orang-orang Arab itu aib, tidak boleh. Tapi di kita, itu hal yang biasa. Nah, makanya nanti di sela-sela pembelajaran bukan hanya kita menambah kosakata, bukan hanya kita cuma nanti menambah ungkapan-ungkapan atau kita memahami dari sisi kaidah, tapi kita juga akan memahami sedikit wawasan terkait dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat orang Arab. Supaya apa? Supaya kita juga tahu sedikit banyaknya tentang kebudayaan yang berlaku di
kalangan orang-orang Arab yang selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, contoh kayak misalkan minum teh. Kalau kita biasa kalau bikin teh itu suka dicampur kan pakai air dingin. Nah, kalau antum nyubin orang Arab nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Jadi harus air panas semua, ya. Jadi kalau kita biasa gitu dicampur dengan air dingin. Kalau orang Arab nggak bisa. Nah, ini sisi-sisi kebudayaan seperti ini, wawasan-wawasan juga nanti akan kita sedikit banyak kita akan pelajari di sela-sela pelajaran. Jadi nanti insya Allah lengkap. Ya, Bapak-bapak semuanya sekalian, ikhwatul hibba, azani Allah wa iyyakum. Insya Allah nanti Kamus Hiwari itu mengandung 9 bab. Ya, ada 9 bab. Nah, bab 1 itu akan membahas tentang dasar-dasar percakapan. Bab 2 menggunakan bilangan. Bab 3 keterangan waktu. Bab 4 keterangan tempat. Nah, dari bab 1 sampai dengan bab 4 inilah kuncinya nanti. Ini akan menjadi fokus pembelajaran kita. Ya, dasar-dasar percakapan, menggunakan bilangan, keterangan waktu sama keterangan tempat. Apalagi sih dalam percakapan, ya, yang akan kita omongin selain dari 4 hal ini palingan. Maka bab kelima sampai dengan 9 itu hanya sifatnya menambahkan aja untuk memperkaya aja. Jadi nanti kuncinya itu ada di bab 1 sampai dengan bab 4. Nah, seperti di awal yang tadi Anda sampaikan, bahwa kalau sudah menguasai bab 1 sampai bab 4, antum dilepas di tengah-tengah Saudi aja itu insya Allah. Di tengah Uni Emirat nggak bakalan ada masalah. Di tengah Mesir, antum nggak bakalan kesusahan lah untuk bercakap-cakap. Ya. Maka nanti bab 5, 6, 7, 8, dan 9 itu nanti sifatnya itu untuk menambahkan, untuk pengayaan kosakata dan ungkapan saja insya Allah. Ya, batasan-batasan efisien dalam pembelajaran Kamus Hiwari. Kalau ditanya, idealnya sebetulnya untuk menuntaskan Kamus Hiwari itu berapa lama? Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh materi berdasarkan uji coba dan pengalaman dalam mengajar, idealnya, ini menurut yang sudah Anda lakukan, idealnya itu selesai dalam 6 bulan atau 24 pekan. Ya, ini idealnya. Ini idealnya. Ini dengan pembelajaran dengan sistem santai lah ya. Tapi dalam program intensif kali ini, kita tetap optimis bahwa kita akan selesaikan yang seharusnya memakan waktu 6 bulan, karena ini 60 sesi, ya setiap hari nanti akan kita, kita akan belajar setiap hari, dengan memfokuskan pembelajaran pada 4 bab pertama, insya Allah kita bisa menyelesaikan. Dan karena kemarin Ane sudah membuktikan itu, ya. Jadi ada beberapa santri dari pesantren yang mau berangkat ke Mesir gitu ya. Jadi intensif sama selama beberapa bulan, setiap hari, setiap pertemuan itu 1 sampai 2 jam. Itu alhamdulillah. Jadi begitu berangkat minimal dia sudah bisa beradaptasi nanti di sana. Ya, jadi dia nggak terlalu ya sampai dia nggak paham bener lah terhadap bahasa Arab. Jadi alhamdulillah Ane tetap optimis bahwa kita akan menyelesaikan itu dalam 60 sesi ke depan nanti akan kita akan kita lakukan di program intensif insya Allah. Karena 4 bab pertama itu merupakan materi dasar penting dalam percakapan bahasa Arab gitu. Nah, ini silabusnya nanti ya. Ini silabusnya yang seharusnya diajarkan selama 6 bulan dalam 24 pertemuan gitu ya. Nah, kira-kira ini ya. Tapi ini nanti akan kita tuntaskan ya. Ya makanya nanti kita palingan itu akan fokus dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke 6. 1 sampai 6 itu nanti fokusnya di situ. Nanti difokusnya di sini aja nih. Ya. Fokusnya semuanya ada di 1 sampai 6. Nah, untuk berikutnya nanti untuk penambahan pengulangan aja. Pengulangan dan kemudian kita akan practice, repetition, ya kemudian kita mumarasah wal murajaah. Mumarasah wal murajaah. Dan nanti akan setiap hari dengan sistem mumarasah wal murajaah, yaitu kita latihan, practice, mumarasah wal murajaah, repetition. Kita pengulangan gitu terus. Insya Allah nanti itu akan membuahkan hasil. Ini juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris ya, baik itu lembaga kursus
baik itu yang ada di Kediri langsung itu cuman sebetulnya mereka hanya menerapkan sistem mumarosah wal murojaah aja udah. Mereka hanya menerapkan practice, ya, repetition, mumarosah, murojaah. Nah, inilah yang akan kita lakukan nanti selama 60 sesi ke depan. Nanti kita akan terus melakukan mumarosah, latihan, praktek terus. Nanti setiap hari akan ada aja yang akan kita terus ucapkan, akan kita terus paksakan, ya dengan kemudahan insya Allahnya, tidak akan memberatkan insya Allah. Jadi ini nanti akan menjadi acuan kita, silabusnya selama program intensif 60 sesi insya Allah. Ya, ini yang harus diingat oleh para peserta, ya, bahwa untuk sukses dalam belajar bahasa Arab itu minimal ada 5 KO. Jadi kalau belum KO 5 kali, belum sukses belajar bahasa Arab. Jadi harus KO dulu 5 kali. 5 KO. KO-nya apa? Pertama, kosakata. Jadi makanya kita terus akan menambah kosakata, ya. Kemudian kaidah itu nanti ada, ya, sedikit-sedikit ada kaidah akan kita bahas. Kemudian komunitas. Nah, ini nanti akan kita tercipta, nanti akan ada komunitas. Kemudian komitmen. Kita komitmen sama-sama untuk apa tadi? Ma'an nu'idul arabiyyah ilal hayah. Ma'an nu'iduha ilal hayah. Oleh karenanya makanya kita praktekkan dan akan terus kita mumarasah, akan kita praktis, ya, di komunitas kita. Yang kemudian yang terakhir adalah continue, ya. Ya tentunya harus continue nanti, bukan hanya sebatas di program intensif kemudian di program perjalanan selama 6 hari. Setelah itu kemudian bahasa Arabnya dihilangkan, jangan. Terus kalau bisa continue terus, kita akan pertahankan hasil yang sudah kita dapat selama program intensif selama 60 sesi dan 6 hari perjalanan, insya Allah. Mungkin itu aja pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya. Hal fahimtum ya ikhwah? Nah, Ustaz, fahim. Fahimtum, ya dalam bahasa Arab mah gampang. Kalau tum pasti jawabnya na, gitu aja, ya. Nah, Fahimtum, fahimna. benar. Ya. Fahimtum, fahimna. Fahimna. Akaltum, kalian Nah. sudah makan, akaltum, Akal. akal. Gitu aja, nah aja ganti, gampang. Pokoknya nanti akan kita kasih lah rumus-rumus mudah dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya. Argentum, Argentina, gitu aja. Palestum, Palestina, ya gitu aja. Ya, pokoknya bahasa Arab itu insya Allah mudah, ya, dan insya Allah akan kita pelajari nanti selama 60 sesi ke depan itu dengan cara yang dengan 3F aja, 3F pokoknya, ya. Pokoknya fast, fun, faham, ya. Nanti kan kita gunakan metode 3F, fast, fun, faham. Ya, pokoknya akan kita pelajari dengan metode yang cepat, menyenangkan, dan insya Allah akan lebih paham dengan bahasa Arab. Demikian dari Ane yang bisa Ane paparkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan ada faedah yang bisa kita ambil. Syukron jazilan wa ma'an najah. Syukron jazilan wa ma'an najah. Syukron jazilan artinya terima kasih banyak. Ma'an najah, semoga antum semuanya senantiasa sukses. Berkah semuanya, insya Allah. Coba ucapkan sama-sama. Syukron jazilan wa ma'an najah. Syukron jazilan wa ma'an najah. Ya, ma'an najah. Ya, pokoknya kalau ada orang yang melakukan sesuatu kebaikan, ya, proyek atau apa, kita bilang aja ma'an najah. Mau ujian anak, ma'an najah, ya, gitu aja. Syukron jazilan wa ma'an najah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fiik wa nafa'ana Allah wa iyyakum bi ulumikum ya Syekhna. Ya, alhamdulillah kita sudah dengarkan pemaparan dari Ustadz Ahmad Jailani tentang bagaimana metode pembelajaran ke depan. Dan insya Allah saya nanti akan menjelaskan bagian
jalan-jalannya gitu ya. Jadi kalau boleh saya sharing sedikit Bapak-bapak, alhamdulillah saya sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala memahami bahasa Arab gitu ya. Sudah diberikan nikmat, dan itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Karena pernah merasakan dulu bagaimana menghafal Al-Qur'an ketika sebelum paham bahasa Arab, dan sekarang ketika sudah paham bahasa Arab itu jauhnya luar biasa, karena kesalahan-kesalahan kecil itu mustahil bisa dilakukan oleh orang yang bisa bahasa Arab. Misalnya ada ayat innaka latahdi ila siratim mustaqim gitu ya. Ada ayat dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Itu la-nya pendek, latahdi. Ada lagi innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada yang engkau inginkan, engkau cintai. Jadi satu la-nya pendek itu artinya sungguh, satunya lagi la-nya panjang artinya tidak gitu. Dan mustahil orang yang bisa bahasa Arab itu akan tertukar la-nya jadi pendek, jadi panjang, panjang jadi pendek, karena artinya akan sangat berubah gitu. Jadi otaknya menjadi lebih enteng dalam menghafal ayat-ayat, lebih gampang dalam menghafal dan lebih bisa mentadaburi. Dan ketika saya pernah dengar ayat ini gitu, kalau butuh yang lengkapnya tinggal Google aja gitu. Tapi secara kasarnya sudah didapati. Dan yang dari pengalaman saya Bapak-bapak, belajar bahasa apa aja, terutama atau belajar apa aja ya, bukan hanya bahasa, itu kita semua harus melalui learning curve ya. Kalau kita orang bule bilang learning curve. Di awal itu pasti kita merasa, aduh nggak mungkin, susah banget, nih gue emang udah bodoh nih, otaknya udah tumpul, udah bukan saatnya lagi gitu. Banyak sekali beribu alasan yang nampaknya kita ini udah hopeless gitu, nggak mungkin bisa gitu. Tapi ada satu poin ketika kita sudah cukup bekal, kesananya itu udah cukup landai gitu belajarnya. Jadi sama seperti bahasa. Kalau pengalaman saya ketika di awal-awal dulu saya mungkin sama seperti Bapak semua, belajarnya itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, 1 jam atau 2 jam. Habis itu bukunya disimpan, tidak pernah dibaca, tidak pernah diapa-apain. Habis minggu depan ditanyain lagi sama guru, hadza, hadihi, terus apalagi ya, hum, hunna, gitu-gitu semua sudah hafal ya. Hum itu buat jamak laki-laki goib gitu. Hunna perempuan, laki-laki perempuan jamak goib gitu. Sudah dihafalin seperti itu kaidah-kaidahnya. Hari ini dihafalin 1 jam, kita interaksi, habis itu simpan bukunya, tutup gitu. Dan itu ya akhirnya nggak berbekas sama sekali gitu, nggak berbekas. Beda ketika saya waktu itu alhamdulillah berkesempatan ke Mesir. Dan di Mesir ada 2 episode yang saya lalui. Yang pertama adalah saya tinggal bersama orang Indonesia, sama orang-orang Depok. Sesama orang Depok, saya tinggal di Mesir, tapi tinggal sama orang Depok. Ujung-ujungnya pakai bahasa Depok, bukan pakai bahasa Arab gitu ya. Sehari-harinya itu ya lo gue. Kalau belanja beli ish atau beli roti atau ke masjid ya nggak banyak ngomong gitu. Dan itu selama 1 tahun saya nggak dapat bahasa Arab. Saya dapat bahasa Arabnya hanya beberapa bulan terakhir ketika saya tinggal sama orang Thailand Patani. Jadi dia orang Patani keturunan Saudi, bukan Patani keturunan Saudi, Patani yang lahir di Saudi, dari Mekah, namanya Muhammad. Nah, saya tinggal sama dia beberapa bulan, dan karena bahasa dia nggak bisa Melayu Patani juga gitu, terpaksa pakai bahasa Arab gitu. Dan disitulah baru benar-benar terlatih bahasa Arabnya, dan belum lancar. Pulang dari Mesir, kosakatanya paling cuman baru
nggak tahu 1000 kali ya katanya. Dan apa namanya kaidah-kaidah saya jarang ada yang paham. Kaidah bahasa Arab mubtada, khobar, apalagi udah balaghah apa segala macam udah nggak ngerti. Yang setelah itu, setelah saya udah mendapatkan 1000 kosakata itu, terasa jauh lebih mudah. Artinya dalam satu kalimat, dalam satu ungkapan, kalau misalnya kita dengar orang Arab ngomong, sebelumnya dari 20 kata yang dia ucapkan, yang saya ngerti paling 2 atau 3. Sekarang yang saya tidak ngerti paling cuma 2 atau 3 yang tidak ngerti. Jadi itu lebih mudah untuk kita cari kamusnya, kita Google artinya, dan 2 atau 3 kata per hari itu sudah cukup untuk menambah kemampuan bahasa Arab kita. Dan seharusnya menambah 2 atau 3 kosakata per hari itu sangat mudah bagi orang Muslim yang tinggal di Indonesia, tinggal dimanapun juga, karena kita diharuskan baca Quran. Betul, tadi saya diharuskan baca Quran. Kalau dalam satu baris Al-Quran itu kata-kata yang kita tidak paham ada 20, apa kita akan cari kamus 20 kata? Enggak gitu. Tapi dalam satu baris Al-Quran, ini ada kata baru nih hari ini. Kita cari kata itu dan kita pahami kisah di balik kata itu akan lebih menempel. Gitu. Jadi alhamdulillah pulang dari Mesir waktu itu sudah dapat sedikit modal dan kesananya maintenance-nya pakai Al-Quran gitu ya. Dan qadarallahu masya 3 tahun setelah saya lulus kuliah, Allah menakdirkan saya untuk masuk ke travel umroh. Nah, lebih berkecimpung lagi dengan bahasa Arab. Gitu. Walaupun ya umrohnya paling setahun cuma sekali 2 kali gitu, dan itu pun seminggu 2 minggu di sana. Tapi lebih punya kesempatan untuk berlatih. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, yang dalam belajar apapun, terutama bahasa, karena bahasa itu bagian dari budaya. Yang penting 5 KO tadi, dan yang paling saya tekankan, yang pengalaman saya adalah continue. Makanya lebih baik 60 sesi setiap hari daripada sehari 3 jam, tapi seminggu sekali gitu. Itu langsung hilang gitu. Lebih baik sedikit-sedikit. Kata Rasulullah juga kan, ahabbu a'mali ilallah adwamuha wa in qall gitu. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang paling continue walaupun sedikit gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, insyaallah saya akan sedikit Ustadz bisa di take down dulu Ustadz, screen share Ustadz biar Anda bisa share ini. Insya Allah nanti setelah pemaparan dari saya, kita akan ada sesi tanya jawab, pertanyaan apapun yang, atau mungkin kalau mau sekarang juga nggak apa-apa, biar bisa lebih interaktif ya. Kalau ada bapak yang mau bertanya, dipersilahkan. Itu masih nge-share Ustaz, antum Ustaz? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau gitu kita mulai share. Masih, Ustaz? Antum masih nge-share screen? Ini belum bisa nge-share kalau antum masih nge-share. Atau gimana ya?
Masih belum bisa di stop share, screen share-nya di stop set bagian atas coba deh. Oke, alhamdulillah. Baik. Nabda bihada hada share. Oke, sudah bisa kelihatan ya. Oke, bismillah. Jadi pertama sebelum kita masuk ke teknis bagaimana perjalanan nanti, tadi saya sudah mengatakan bahwa bahasa itu perlu pembiasaan gitu ya. Dan yang paling penting untuk mengingat kata-kata adalah apa namanya, atau mengingat apapun gitu, adalah harus ada kejadian unik gitu. Jadi momen-momen penting kita di dalam hidup kita pasti kita ingat sangat jelas. Misalnya hari pernikahan kita seperti apa, makanannya, pakaian kita, lalu mungkin ketika anak kita lahir gitu, bagaimana tangisnya waktu itu, lalu apa namanya, pagi, siang atau malam. Jadi momen-momen itu yang sangat membekas di otak kita. Dan sama juga seperti kita membahas kata-kata dalam bahasa. Jadi kalau misalnya nanti fil matar, kalau kita duduk di kelas, lalu kita membahas tentang percakapan di bandara, itu akan sulit masuk ininya, masuk kata-katanya. Tapi kalau misalnya kita ke Cengkareng, lalu kita bahas pelajaran fil matar, terus ada apa namanya, ada pengumuman tuh di Cengkareng kan ada pengumuman bahasa Arab ya. At-ta'limat apa khututut ta'irah Garuda Indonesia gitu ya. Jadi ada pengalaman apa namanya, pengumuman bahasa Arab. Nah, itu kita bahas di situ dan itu akan lebih membekas di kita. Nah, makanya itu pentingnya rihlah lughawiyah. Kita keluar dari kebiasaan kita sehari-hari yang biasanya ngantor, biasanya di Jakarta, biasanya di Depok, kita pergi ke tempat yang asing bersama teman-teman, kita mempraktikkan, melihat langsung apa namanya, hal-hal yang kita coba pahami dari bahasa Arabnya. Oke, jadi rihlah lughawiyah ini bukan wisata jalan-jalan keliling-keliling happy-happy biasa, tapi wisata thalabul ilm. Jadi wisata yang edutur gitu ya, apa namanya, bentuk education. Tujuan kita adalah mendapatkan pembelajaran sebanyak mungkin. Maka oleh karena itu yang ya, menjadi fokus itu bukan apa namanya, fasilitas atau experience atau apa, tapi adalah kesempatan untuk belajarnya. Dan rihlah lughawiyah ini akan kita jalani selama 7 hari. Selama 7 hari, ada tambahan 1 hari lagi, dan kita lalui 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Gitu ya. Kalau sama Indonesia berarti 4 negara. Gitu ya. Jadi kita akan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan perlu diingat bahwa yang nanti apa namanya, sudah termasuk di dalam paket yang dari panitia. Pertama itu ada penginapan dan itikaf masjid. Jadi nanti tidak semuanya kita di penginapan, dan penginapannya ya penginapan apa namanya, hostel ya, penginapan hostel, sama kita itikaf di masjid. Jadi kita akan terutama di Johor, kita akan ke markas tabligh di Johor. Kita akan apa namanya, bermuayasyah bersama mereka, mencoba makanannya dan mencoba kehidupannya. Jadi sekali lagi, ketika itu lebih membekas, itu akan lebih paham dengan bahasanya. Lalu untuk transportasinya juga, kita akan semua jenis transportasi, hampir semua jenis transportasi akan kita pakai. Mulai dari apa namanya, kapal besar, kapal pelni, lalu kapal cepat, lalu kereta, lalu bis, lalu tuk-tuk juga di Thailand, lalu feri penyeberangan, lalu apa lagi? Ya, itu semuanya, itu semua akan kita coba. Jadi fil mahattah misalnya nanti prakteknya seperti apa? Ya kita bayangin dulu sebelum kita ke Kuala Lumpur atau ke Penang, mungkin Ustadz mengajarkannya di Mina Penang gitu, di apa, di pelabuhan Penang. Jadi apa namanya, kita bisa lebih memposisikan diri.
Jadi transportasi semua itu termasuk, lalu ada guide-nya juga, guide yang sudah berpengalaman biasa bawa jamaah, bukan jamaah, bawa peserta keliling ASEAN, naik ya, jadi udah nggak asing lagi nanti makannya di mana, naik apa, tidurnya di mana, dan juga Ustadz Bahasa Arab. Insya Allah Ustadz Ahmad Jailani akan menyertai kita, saya juga akan menyertai, dan semua akan berbahasa Arab selama perjalanan karena kita sudah dibekali 60 pertemuan sebelumnya, gitu ya. Dan yang tidak termasuk itu adalah konsumsi. Jadi nanti kita akan kulineran, Bapak Ibu silakan pilih makanan apa aja yang ada di di jajanan itu. Malaysia itu terkenal dengan kulinernya, Thailand juga, kita di Thailand Selatan, dan insya Allah itu banyak makanan halal. Di Singapura kita akan ke Arab Street, lalu ke tempat-tempat bersejarah, museum-museum lainnya. Mungkin Bapak-bapak banyak yang udah sering ke Singapura ya, tapi mungkin sejarah Islam di Singapura masih minim pengetahuannya tentang Temasek, tentang kenapa namanya Singapura gitu. Jadi ada museum sejarah Melayu di sana yang akan kita kunjungi, dan kita akan mendalami sejarah Melayu di Singapura dengan bahasa Arab. Jadi itu sangat menarik. Oke, jadi konsumsi tidak termasuk. Terus penerbangan Penang ke Jakarta. Jadi nanti akan saya paparkan rute itinerary perjalanannya, dan pulangnya nanti kita berakhir di Penang. Kita akan pulang naik AirAsia ke Jakarta. Dan karena tiket AirAsia itu fluktuatif ya, dan nggak bisa grup juga, makanya kita keluarkan dari kos perjalanan. Oke, sekarang kita masuk ke itinerary-nya satu persatu. Hari pertama kita akan berkumpul di Tanjung Priok di terminal penumpangnya. Kita akan naik KM Kelut untuk ke Batam. Naik KM Kelut ke Batam. Berangkatnya dia itu biasanya sekitar Isya, sekitar jam 20. Dan kita harus datang 3 jam sebelumnya. Dan ini masih belum fix karena jadwal kapal Pelni itu tidak kayak pesawat, sehari udah pasti seminggu hari ini, setiap hari ini jam segini berangkat. Tapi kalau Pelni sebulan sebelum kapal itu berlayar itu baru diumumkan. Jadi kami belum mendapatkan jadwalnya untuk 2 bulan ke depan. Jadi nanti mungkin setelah satu bulan perjalanan pembelajaran kita baru bisa announce bahwa kita akan melakukan perjalanannya tanggal ini gitu, karena jadwal kapalnya udah keluar. Oke, kita menggunakan KM Kelut. Dan selama perjalanannya itu 30 jam di laut, kita berangkat malam sampai Batamnya itu lusa jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Dan selama perjalanan itu kita bukan tidur doang, bukan main HP doang atau ngapain, itu akan ada pembelajaran offline. Jadi kenapa kita pakai kapal? Ya biar kita dapat kesempatan untuk ada daurah di atas laut gitu ya. Jadi ini pesantren kilat di atas laut gitu. Jadi insya Allah Ustadz Ahmad Jailani akan mengajarkan kita mufrad-mufrodat, kita akan ada games, akan ada banyak sekali hal-hal agenda yang bisa kita lakukan di atas laut. Okay. Hari ketiganya kita tiba di Batam pagi hari subuh, lalu kita akan naik ferry yang pertama ke Singapura sekitar jam 7 atau jam 8. Kapal cepat Singapura. Jadi di Batam Center lah, dari kapal Pelni langsung kita pindah ke kapal cepat, dan kita sampai di Singapura sekitar jam 9 mungkin ya. Di sana kita akan keliling-keliling, sekali lagi dengan mengutamakan pemakaian bahasa. Nah, kita akan naik MRT, naik subway. Itu bahasa Arabnya nafak ya, metro nafak biasanya kalau orang Arab bilangnya, terowongan. Terus kita akan ke CBD-nya, kita belajar bahasa Arabnya, akan ada dialog di sana. Lalu kita ke Masjid Sultan, kita belajar tentang sejarah Islam di Singapura, lalu juga kita makan siang di sana, dan ketika malam harinya ba'da maghrib kita berlanjut ke Johor. Kita akan lewat perjalanan darat pakai bis Causeway ke Johor dan istirahat di Johor.
Oke. Terus setelah sampai Johor kita bermalam di sana. Pagi-paginya kita langsung melanjutkan perjalanan ke Melaka. Di Melaka kita akan ke sana dengan naik bis. Dan sampai Melaka kita akan ke museum museum Cheng Ho. Kita akan lihat replika kapalnya juga, dan terus kita akan kuliner juga di sana. Ada banyak tempat-tempat yang menarik. Akan menginap 1 malam di sana. Bukan menginap 1 malam. Kita udah sekitar 3 atau 4 jam di Melaka, lalu kita lanjut lagi ke KL dengan naiki bis. Oke. Dan kita sampai bis itu hari ke-4 malam, hari ke-5-nya paginya kita akan ke Pasar Seni. Jadi hotel nanti yang akan kita tinggali itu di sekitar komplek Pasar Seni di KL. Subuhnya di Masjid Jami, dan habis sarapan kita langsung ke Petronas Tower. Kita ke Petronas Tower, ya biasalah itu wajib didatangi kalau ke KL. Kita foto-foto lalu ya mempraktikkan bahasa Arab kita. Lalu lanjut lagi sorenya itu ke Pineng. Ke Pineng dengan menggunakan bis. Oke, di Pineng itu ada beberapa masjid yang bersejarah. Jadi Pineng itu satu pulau yang terpisah dari semenanjung Malaysia. Kita akan menyeberang naik taksi juga, naik mobil minibus, dan juga kita coba naik ferry penyeberangannya. Dan ada banyak masjid-masjid bersejarah di sana. Ada masjid Masjid Pakistan, ada Masjid Kapten Keling gitu, dan ada juga lokasi-lokasi wisata yang menarik lainnya. Dan Pineng itu salah satu tujuan wisata favorit di Malaysia, gitu ya. Oke, pada hari ke-6 setelah 1 malam di Pineng, kita lanjut lagi ke Hat Yai naik kereta. Kita naik kereta uniknya ini adalah kita nyambungnya dari kereta ke kereta. Sampai stasiun Padang Besar, dari Pineng ke Padang Besar kita naik kereta Malaysia. Di stasiun Padang Besar ini kita stempel paspor, lalu ganti naik kereta yang Thailand. Jadi kalau kereta yang Malaysia itu yang bagus tuh, yang Thailand itu yang kereta tuanya. Dan dari Padang Besar ke Hat Yai kita naik kereta. Sampai Hat Yai itu ada beberapa tempat yang kita akan kunjungi. Kita akan ke Samila Beach, lalu juga akan ke masjid di sana, komunitas Muslim di Hat Yai, dan nyoba kulinernya dan beberapa tempat-tempat menarik lainnya. Oke, hari ke-7 setelah kita eksplor Hat Yai, kita kembali lagi sebelum zuhur kita balik lagi ke Pineng, dan kita mengejar pesawat sore hari sekitar jam 5 sore ke Jakarta gitu ya. Jadi paginya kita sarapan di Hat Yai, mungkin masih eksplorasi sampai menjelang makan siang, lalu kita beranjak ke Pineng dan naik pesawat ke Jakarta gitu ya. Oke, jadi seperti itu secara singkat perjalanan kita selama 7 hari. Saya yakin bahwa ini akan menjadi pengalaman yang akan selalu kita ingat, dan pengalaman yang akan sangat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan kata dan penggunaan pemahaman bahasa Arab kita. Seperti itu yang bisa kami sampaikan dari Ustadz Ahmad Jailani dan dari saya. Kalau Bapak ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Boleh di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tony. Ustadz Jailani. Ahlan, masih ingat namanya Ustadz? Masya Allah, masih ingat. Masya Allah. Masih ingat perjalanan kita dari Saudi ke Turki ya? Masya Allah. Ya, ini mau tanya aja, jadwalnya ini kapan ya Ustadz ya? Jadwal yang pelajaran setiap hari ini. Yang 60 sesi ini kapan dimulai, dan jamnya itu apa kan? Anak kan pagi masih aktif nih, takutnya
bentrokan dengan kegiatan harian. Jadwalnya seperti apa, Ustaz? Baik. Kalau untuk waktu yang kita sepakati sama Pak Hadi, mau jawab, Pak Hadi? Boleh Anda jawab ya, Pak ya. Fadal, Pak Hadi yang jawab. Jadi insya Allah untuk waktu belajarnya itu ba'da subuh, Pak. Jadi jam 5.15 kita mulai 1 jam sampai jam 6.15. Jadi kalau buat Bapak yang mau berangkat kerja 6:30 itu masih bisa lah gitu ya. Dan kalau misalnya pesertanya itu lebih dari 10 orang, kita berencana akan buka sesi malam juga gitu. Jadi kloter keduanya sesi malam dari jam 8 sampai jam 9 malam. Gitu ya. Jadi dan satu grup itu emang kita batasi 10 supaya bisa mengoptimalkan interaksi di antara kita. Insya Allah. Dan untuk jadwal perjalanannya yang tadi saya bilang kita nunggu jadwal Pelni. Cuman ancer-ancernya itu pertengahan atau akhir Oktober, Pak. Pertengahan atau akhir Oktober. Tapi pastinya nanti kita nunggu jadwal kapal Pelninya seperti apa. Ya, soalnya kan ini masih sampai Oktober sih memang nih 2 bulan ke depan nih. Aneh juga ada kelas juga soalnya. Ada kelas yang di ini harian. Makanya mau tahu jadwal yang ininya aja. Kalau pagi sampai jam 6.15 ya. Iya betul, insya Allah. Jam 6 ya, mesti waktunya mesti cari yang pas. Soalnya jam 6 mana udah jalan, udah di kendaraan. Ya mungkin bisa join dari kendaraan. Kendaraannya pakai supir atau ya, mungkin pakai supir atau pakai masinis, Pak? Pakai masinis. Pakai masinis, Masya Allah. Kadang tergantung genap ganjilnya, kadang naik motor, gitu. Kadang naik. Ya. Kalau ininya sih kelas udah lama hubungan sama Ustadz Jailani minta ini memang minta ternyata ada kelas kebetulan, tapi kalau berbentrokan gini Anda mesti nyari waktu yang pas nih. Memang ada ini juga soalnya ada kegiatan juga sampai Oktober tanggal 20-an dari mulai bulan kemarin sih sebenarnya, jadi belum selesai. Siap, insya Allah semoga dimudahkan Pak nanti. Insya Allah. Jadi nanti anak untuk jadwalnya nanti anak hubungan dengan ini deh ya Pak Hadi ya atau Ustadz Jailani. Nanti untuk gimana jadwalnya gitu. Khawatir nanti kalau bentrok nggak ini ya, nggak efektif. Nanti anak itu deh coba cari yang pas. Insya Allah. Soalnya udah lama nih tanya-tanya sama Ustadz Jailani juga kapan ada kelas. Itu beneran ada nih langsung makanya. Masya Allah. Ahlan Pak Tani, Masya Allah. Oke, sudah cukup Pak Tani? Sudah. Oke ya, terima kasih Pak Tani. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya juga? Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ella. Ini anak tertarik ya dengan program belajarnya. Kalau misalnya ikut kelas tapi nggak ikut perjalanannya bisa nggak ya? Karena bisa. anak punya itu bagaimana nanti? Ya bisa aja nanti tinggal di wajib atau pilih salah satu. Gimana? Iya boleh pilih salah satu atau harus ikut dua-duanya atau gimana program ini? Ya. Kalau jalannya saja tanpa kursusnya itu tidak bisa, karena ya tujuannya kan praktekkan apa yang kita pelajari. Tapi kalau ininya aja sesi online-nya saja
ya insya Allah nggak masalah. Cuman ya artinya tidak akan sempurna pemahaman teman-teman yang mempraktekannya selama 7 hari itu gitu. Tapi insya Allah nggak masalah, nanti tinggal apa namanya dikurangin cost-nya aja, jadi cuman untuk apa namanya sesi online-nya aja. Insya Allah. Oke. Nanti hubunginya ke Pak Hadi ya? Boleh, langsung saya aja nomor yang ada di layar. Oke, terima kasih Pak Hadi. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini yang terakhir ini ya, udah 9:30. Oke, mungkin kita sudahi apa namanya majelis kita malam ini. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita dalam belajar bahasa Arab, karena ini bagian dari belajar agama gitu ya. Belajar Al-Quran, belajar hadis. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya apa yang mau dipelajari gitu. Apa namanya dan apa namanya bahasa ahlu surga, bahasa ahlul jannah, bahasa orang-orang yang terpilih, generasi yang terpilih, bahasa Rasulullah adalah bahasa Al-Arab. Dan semoga Allah mempermudah kita dalam menerima ilmunya dan mengikhtiarkan belajarnya insya Allah. Dan manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keturunan kita, untuk keluarga kita. Itu aja mungkin yang boleh yang bisa saya sampaikan, dan jangan ragu untuk mengajak juga teman-teman handai tolan kita untuk bergabung, karena yang penting continue kosakata tadi, apalagi Ustaz adalah komunitas ya. Jadi perlu komunitas juga. Makin apa namanya, kalau saya ngobrol sama Ustadz Uje, Ustadz Jailani, itu udah apa namanya ya potel-potelan lah, citak-citakan itu nggak masalah, itu lebih enak ngobrolnya. Kalau saya sama Pak Tony udah masih harus hormat gitu Pak. Saya nggak sungkan kalau saya ngomong Pak Tony lo gue gitu. Tapi kalau sama Ustadz Jailani ini apa namanya udah nggak sungkan-sungkan lagi. Sama aja Ustaz. Jadi apa namanya, kalau misalnya kita mengajak teman yang sudah kita kenal, kita ajak ngomong bahasa Arab, itu akan lebih memotivasi kita insya Allah. Oke, sekian aja, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Terima kasih semuanya untuk kehadiran malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.